Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Apakah betul kalau laki-laki setelah menikah kemudian tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, lalu orang tua laki-laki wajib menafkahi keluarga anak tersebut? Mohon penjelasannya Ustadz, karena pernyataan ini sudah banyak beredar. Terima kasih. Pada prinsipnya kita sebagai umat Islam itu harus saling tolong-menolong di antara kita. Tidak peduli itu keluarga atau bukan keluarga. Jadi prinsip ta'awun itu mencakup seluruh hal ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu dalilnya sangat jelas. Apalagi terkait dengan keluarga, maka itu tentu lebih sangat ditekankan dan lebih sangat dianjurkan begitu. Terkait dengan pertanyaan tadi ya, terkait pertanyaan seorang anak yang menikah kemudian tiba-tiba dalam proses pernikahannya itu mengalami fluktuasi ekonomi dari yang sebelumnya mampu kemudian tiba-tiba karena sakit mendadak, diabetes mendadak misalnya, sehingga menghalanginya untuk kerja. Nah, maka di sini peran suami yang harusnya memberikan nafkah dan terhalang untuk bekerja sehingga nafkahnya itu terkendala, orang tua atau famili dari suami itu sangat dianjurkan untuk membantu apa yang sebenarnya kewajiban saudaranya itu atau anaknya itu. Nah, ini yang sebenarnya sudah disampaikan oleh para ulama ya. Di antaranya adalah Asy Abdul Karim Al-Khudair. Di situ beliau memberikan fatwa bahwa al-muhtaju minal aulad walaisa ladaihi amalun yaktasibu min waraihi fa abuhul qadiru mulzamun bil infaqi alaihi. Jadi kalau ada seorang anak dia membutuhkan tapi dia tidak memiliki atau belum memiliki pekerjaan yang bisa menghasilkan, maka bapaknya atau orang tua dari anak ini mulzam ya, berkeharusan untuk tetap menafkahinya. Jadi tetap memberikan infak kepadanya. Dan juga disebutkan di dalam kitab Al-Insaf karya Al-Mardawi bahwa seorang yang sudah memiliki anak ya, kemudian anaknya itu sudah menginjak sinuz zawaj atau usia menikah, maka wajib bagi orang itu untuk mengifahkan. Nah, saya mengifahkan itu apa? Yaitu untuk menikahkan anaknya tersebut supaya supaya terhindar dari maksiat atau yang disebut dengan bahasa agamanya adalah ifah. Gitu. Ketika seseorang yang sudah menikah itu nafkah misalnya konteksnya adalah misalnya anaknya perempuan, perempuan, sehingga nafkahnya sudah ditanggung oleh suami. Tetapi kemudian dalam dalam suatu kasus ya, bahwa sang suami itu belum mempunyai mata pencaharian atau misalnya penghasilannya kurang mencukupi kebutuhan, maka tadi kata kuncinya adalah i'faf, menjaga kesucian kehormatan. Jangan sampai kemudian rumah tangga itu menjadi mohon maafnya nanti misalnya kemudian terjadi taruhlah KDRT, masalah rumah tangga, bahkan mungkin juga sampai mengemis. Hal-hal yang sering terjadi saat suatu rumah tangga itu kekurangan materi begitu ya. Maka di sini orang tua yang kebetulan mempunyai harta yang berlebih atau mencukupi untuk menanggung kebutuhan anaknya itu menjadi berkewajiban lagi. Sehingga kalau misalnya ada orang beralasan, loh kok wajib
padahal dia sudah menikah. Bukankah nafkah itu kemudian tanggung jawabnya pindah dari orang tua kepada suami? Itu betul dalam konteks kalau memang suaminya ini mempunyai income yang cukup. Ini tadi orang tua laki-laki. Yang ditanyakan apakah orang tua laki-laki? Maksudnya orang tua dari suami. Oh, gitu ya. Orang tua dari suami. Nah, kalau di pertanyaan. sini redaksi dari Al-Muradi itu konteksnya adalah anak maupun baik laki atau perempuan, ya toh, dan juga mimman tajibu alim nafkah. Memang kalau berarti pertanyaannya saya ubah ya, apakah orang tua wajib menafkahi menantu kalau begitu berarti ya? Iya, Pertanyaan seperti itu. Kan konteksnya kalau sepaham saya dari pertanyaan kan dalam suatu hubungan rumah tangga kan kebutuhan menantu itu juga kebutuhan anak kan. Kecuali kalau misalnya begini, yang perlu dipertegas adalah menantu ini misalnya sekolah atau kuliah atau bekerja. Apakah mertua itu wajib menafkahi? Kalau wajib kayaknya mungkin enggak ya. Tetapi kan tadi konteks atau konsep hubungan dalam Islam kan ta'awun tadi ya. Jadi maka kemudian ada infak, ada hibah, kemudian ada misalnya taruhlah wakaf, sedekah. Itu kan dalam rangka bahwa orang yang mempunyai harta berlebih itu mempunyai tanggung jawab untuk menanggung kebutuhan orang yang tidak. Nah, kalau masalah wajibnya memang belum ada teks yang secara sharih ya, secara lugas mengatakan begitu. Tapi kalaupun misalnya disepakati bukan merupakan kewajiban mertua untuk membiayai menantu, saya pikir sudah jelas redaksi tadi ifaf tadi ya, menjaga harkat dan martabat dan kesucian. Jadi kalau misalnya nanti, karena sangat mungkin ketika menantu itu kemudian tidak bisa mencukupi kebutuhannya, sangat mungkin tergoda oleh hal-hal yang malah menjerumuskan kepada maksiat. Sehingga di sini mertua yang kebetulan alhamdulillah berkecukupan atau bahkan berlimpah itu membantu. Jadi kalau wajib tentu tidak wajib kalau pendek yang saya, karena di sini konteks wajib itu alaman tajibu alaihi nafaqatun, sementara menantu tidak disebut dalam teks Al-Muradi. Jadi mungkin perlu dipertegas bahwa kewajiban untuk membiayai apa gitu kan, kalau kebutuhan ya, karena pertanyaannya adalah laki-laki sudah tidak mampu lagi karena sebab yang menimpanya bisa sakit, bisa tadi, dan yang lainnya, otomatis kan suami sudah gak mampu. Nah, apakah nafkah istri ini kembali kepada orang tuanya laki-laki, gitu, ataukah ke orang tuanya? Kalau saya memahami pertanyaan tadi itu bukan diubah menjadi apakah mertua kewajiban untuk membiayai menantu, tetapi konteksnya adalah membiayai rumah tangga. Jadi kalau sudah rumah tangga tidak dipilah-pilah antara anak kandung dengan anak menantu gitu, maksud. Sehingga lebih tepatnya adalah apakah ketika suami itu tidak mampu untuk menafkahi istrinya, maka orang tuanya menurut saya nggak masalah mau orang tua istri atau orang tua suami itu sama, karena nanti itu kan rumah tangga itu kebutuhan untuk rumah tangga, bukan kebutuhan pribadi. Gitu loh kalau dari pertanyaan tadi loh kayaknya. Karena bermula dari suami yang tidak mampu menafkahi. Jadi untuk kebutuhan rumah tangga, bukan kebutuhan pribadi. Misalnya kayak menantunya mau kuliah atau misalnya mau nyalek atau nyapres, bukan. Ini konteksnya adalah kebutuhan rumah tangga. Sehingga berlaku makna dari Imam Al-Muradi tadi, bahwasanya orang tua yang mempunyai harta yang berlebih itu masih wajib untuk menafkahi anaknya, meskipun nanti secara teknis misalnya dikasih ke menantunya dulu ya, tapi ini kan memang kalau pertanyaannya konteksnya adalah kebutuhan rumah tangga. Ya, tapi kan pertanyaan orang tua laki-laki di sini. Pertanyaannya lebih spesifik ke situ gitu. Apakah orang tua laki-laki wajib menafkahi keluarga anak tersebut? Ya benar, memang keluarga, rumah tangga itu yang dibiayai. Nah gitu. Kalau saya pribadi cenderung kepada tadi ya, selama itu kebutuhan rumah tangga, maka wajib, meskipun wajib di sini kalau menurut saya pertanyaannya bukan, menurut saya wajib bahasa Indonesia ya, bukan wajib dalam konteks hukum fikih. Ketika tidak menafkahi menjadi berdosa gitu ya. Monggo Allah Taala mungkin perlu dipertegas dengan teks-teks yang lain gitu ya. Apalagi kalau tadi dari Syekh Khudair sudah cukup jelas menurut saya gitu. Al-muhtaju minal aulad. Nah, ya toh? Al-muhtaju minal aulad. Jadi bermula dari
kebutuhan, dan di sini namanya al-muhtaj itu tidak diperinci untuk pribadi atau rumah tangga, meskipun konteks pertanyaan untuk rumah tangga. Laisala walaisala daya amal yaktasibu min waraihi, gitu. Ada anak yang membutuhkan dan belum mempunyai profesi atau mata pelajaran yang mencukupi kebutuhannya. Artinya wajib Fa'abuhu al-qadiru. Nah, di sini maka redaksinya itu bukan memakai yajibu. Karena kalau yajib itu kan konsekuensinya kalau meninggalkan wajib kan berdosa. Maka di sini Syekh Al-Khudair itu sudah menurut saya sudah tepat ya menggunakan istilah mulzam. Mulzam itu kalau dalam bahasa Indonesia wajib dalam bahasa Indonesia loh. Bukan wajib dalam hukum fikih. Karena wajib dalam bahasa Indonesia itu kan kaitannya bukan dosa, dasar tidak dosa, hanya merupakan kewajiban. Maka mulzam beda dengan kalau yajibu. Yajibu tadi itu kan kalau wajib dalam fikih kan konsekuensinya kalau ditinggalkan berdosa. Ada pandangan yang lain dari para asatid? Kalau bahasa Ustadz Heri tadi anjuran Ustadz. Iya, keharusan. Ya. Keharusan. Ya, keharusan. Dan kalaupun wajib dalam fikih pun wajib itu kan ala qadri tokoh juga ya. Iya. Pelaksanaan kewajiban dalam syariat itu kan ala qadri tokoh juga, sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu. Artinya Iya. kalau memang ada keluarga dari kita ya, keluarga orang tua melihat anaknya, rumah tangga anaknya memang tidak mampu sama sekali. Makanya pertanyaannya dari penanya, wajibkah kan gitu? Nah, itu Wajibkah? pertanyaannya, wajibkah secara fikih atau secara apa itu? Kalau secara fikih kan kita belum menemukan ya. Karena wajib secara fikih itu kan jika ditinggalkan kan berdosa itu. Nah, tapi kalau dalam apa tadi betul ya Ustadz Thoyib tadi, jadi bahasanya itu ya wajib dalam konteks Indonesia, yaitu harus. Yang ketika tidak dilakukan itu ya tidak masalah. Oh gitu. Seandainya kebutuhan makan itu kebutuhan doruri. Misalnya makan. Misalnya. Artinya kewajibannya itu lebih kepada motif dan dorongan emosional. Jadi bukan karena dorongan normatif hukum Islam bahwasanya ketika sang ayah itu ketika meninggalkan itu dia berdosa. Jadi lebih kepada itu tanggung jawab moral bahwa seorang ayah yang melihat rumah tangga. Maka tadi redaksi Al-Murad itu sudah jelas, i'faf gitu loh. I'faf itu kan menjaga kehormatan. Maka yang disampaikan tadi hifdzun nafs. Jangan sampai karena sang anak ini keteteran dalam masalah materi itu nanti kemudian kita mohon maaf tergoda untuk korupsi atau mencuri, mungkin jualan barang-barang haram, bahkan mohon maaf mungkin selingkuh. Itu kan asal muasal di situ. Gitu. Nah, sehingga sekali lagi prinsipnya adalah satu, saling membantu. Yang kedua, kalaupun kita pahami yajibu di situ adalah wajib dalam pengertian syar'i, muqayyad terbatasi dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wajib dengan kemampuan. Kalau sepemahaman saya itu jelas kayaknya tidak wajib dalam pengertian syar'i yang ketika Atau kita bahasakan wajib urfi aja lah. ya harus Wajib urfi, bukan wajib syar'i. Atau wajib membantu mungkin itu lebih pasnya mungkin pas lebih membantu. Kalau membantu kan wajib ya, tapi bukan berarti ketika namanya membantu itu kan ya semampunya, namanya membantu. Baik, pemirsa Al-Kalam, ketika terjadi permasalahan seperti itu, ya, pertanyaannya tadi, apakah orang tua laki-laki wajib memberikan nafkah kepada keluarga tersebut? Maka jawaban dari beberapa referensi Ustadz Heri maupun Ustadz Thoyib dengan anjuran ya, ta'awun, bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala tata'awanu 'alal itsmi wala udwan. 'Alal itsmi wal udwan. Bahasa wajibnya wajib urfi tadi katanya. Wajib urfi tidak wajib syar'i. Ya, dikembalikan kepada kemampuan orang tua ya, semampunya untuk Mungkin memberikan perbedaan wajib syar'i sama wajib urfi tadi apa bagi pemirsa yang awam mungkin tentang masih konsekuensinya belum aja. membedakan. tentunya kalau wajib syar'i konsekuensinya kalau ditinggalkan dia berdosa. Iya, betul. Kalau wajib urfi seandainya ditinggalkan tidak berdosa. konsekuensinya tidak berdosa. Hanya Gitu. istilahnya kayak meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab moral. Nah, demikian mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada penanya
wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.